Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bondan Priastomo. Saya seorang praktisi arsitek. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari beberapa teman, saudara, atau beberapa pembaca yang membaca blog saya tentang keinginan mereka untuk memiliki rumah baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus membangun sendiri atau membeli yang sudah jadi. Nah, di sini saya tidak akan langsung menjawab yang lebih baik yang mana, tapi ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih dari kedua pilihan tersebut. Nah, apa saja kira-kira pertimbangannya? Yang pertama, menurut saya yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan dana. Nah, ketika Anda mempunyai dana yang besar, ya, Anda bebas mau melakukan apa saja, apakah Anda akan membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah sendiri. Ya, ketika Anda mempunyai dana yang besar, Anda bisa membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah sendiri. Nah, permasalahannya adalah ketika Anda mempunyai dana yang besar itu bukan di dananya, tapi di aspek-aspek lain seperti waktu, tenaga, dan sebagainya. Ketika Anda punya dana yang besar, itu sudah cukup untuk membeli rumah yang sudah jadi atau membangun sendiri. Nah, hanya pertimbangannya adalah seperti ini. Rumah adalah sesuatu yang akan Anda tempati, ya. Ini berbicara mengenai rumah yang akan ditempati, ya, bukan rumah yang untuk invest. Rumah yang akan Anda tempati itu yang akan Anda beli atau akan Anda bangun, itu akan Anda tempati mungkin sampai seumur hidup. Bahkan mungkin akan ditempati oleh generasi berikutnya. Nah, minimal untuk Anda dulu, ya. Nah, untuk Anda dulu. Rumah yang akan dibeli ataupun mau dibangun itu sebaiknya sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama adalah kebutuhan, bukan keinginan, ya. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan itu seperti apa? Kebutuhan itu adalah yang bisa memenuhi dari aktivitas Anda, yang bisa memenuhi dari segi bahwa rumah itu layak huni, ya. Nah, karena rumah tinggal adalah bangunan yang sangat private, ya. Itu sesuai dengan karakter si pemilik. Ya, bangunan diharapkan bisa memberikan energi-energi positif bagi penghuni, ya. Jangan sampai malah bangunan itu memberikan energi negatif sehingga kualitas hidup si penghuni malah menjadi turun. Nah, hal seperti ini kadang lupa untuk dipertimbangkan dari teman-teman Anda mungkin ketika memutuskan untuk memiliki rumah sendiri. Nah, ketika Anda mempunyai dana yang besar tadi, Anda cukup mencari properti yang berupa rumah yang akan Anda beli, tentu sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. Kebutuhan itu misalnya Anda ada berapa anggota keluarga sih, ya. Ada berapa anggota keluarga, misalkan Anda suami istri dengan putra ada 2, ya, berarti minimal mungkin kamarnya ada 3, ya. 1 untuk Anda berdua, kemudian untuk putra Anda masing-masing 1, jadi ada 3. Kemudian mungkin kebutuhan yang lain, kendaraan. Nah, kendaraan. Misalkan Anda mempunyai mobil 2, ya, berarti minimal harus ada carport dan garasi. 1 di carport, 1 di garasi, atau garasinya bisa muat 2 mobil. Jangan sampai ketika Anda mempunyai 2 mobil, tempat untuk menaruh mobil hanya 1. Nanti 1 mobilnya ditaruh di mana? Ditaruh di jalan. Nah, itu akan mengganggu kepentingan umum. Ada undang-undang yang mengatur. Nah, itu soal kebutuhan. Nah, tadi saya juga sempat sampaikan adanya keinginan. Nah, kalau kebutuhan mengenai ruang tadi sudah tercukupi, sudah terpenuhi, mungkin ada keinginan, misalkan Anda ingin rumah yang bergaya modern, Anda ingin rumah yang bergaya tradisional, Anda ingin rumah yang mempunyai style Mediterania. Nah, itu keinginan.
sama-sama ruangnya memenuhi, tinggal Anda mencari sesuai style yang Anda sukai. Nah, ketika itu sudah ketemu dan sudah tahu harganya, Anda tinggal melaksanakan transaksi jual beli. Ketika transaksi jual beli sudah dilakukan, Anda langsung bisa membalik nama properti tersebut atas nama Anda dan Anda bisa langsung menempati. Itu ketika Anda punya dana yang besar dan ingin membeli rumah yang sudah jadi. Lalu bagaimana ketika Anda ingin membangun rumah sendiri? Sekali lagi, dana yang besar tidak ada masalah. Hanya saja yang masalahnya adalah tadi saya sebutkan waktu dan tenaga. Ketika Anda punya dana yang besar, Anda secara leluasa apakah bisa membangun rumah sendiri dengan pengawasan langsung, semua Anda kelola sendiri, baik dari tenaga kerja, material, ataupun proses pembangunannya, atau diserahkan ke pihak yang lain, misalkan ke pihak kontraktor, ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah membeli rumah jadi itu biasanya lebih mahal daripada membangun rumah sendiri, dengan catatan spesifikasi teknis dan kualitasnya sama. Karena apa? Secara logis ya, secara nalar saja bahwa ketika orang menjual sesuatu, menjual barang, itu dia ingin adanya keuntungan. Ya, adanya keuntungan. Nah, secara normal seperti itu. Baik itu penjual secara personal maupun penjual yang secara kolektif ya, seperti developer ya. Nah, kita bayangkan saja seorang developer pasti ingin mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Ya. Nah, sedangkan untuk membangun rumah sendiri, Anda sudah bisa memangkas keuntungan untuk si penjual. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa memang untuk membangun rumah sendiri itu biasanya biayanya lebih kecil daripada membeli yang sudah jadi. Ya, ini di luar aspek-aspek yang lain ya. Di luar aspek-aspek yang lain dari segi biaya, tentu membangun rumah sendiri dengan kualitas yang sama itu lebih murah daripada membeli jadi. Nah, kemudian aspek berikutnya selain dana yaitu apakah Anda mempunyai waktu atau tidak. Bagi Anda yang sibuk, membeli rumah yang sudah jadi mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Ketika Anda sibuk membeli rumah jadi, mungkin akan lebih mempersingkat waktu Anda. Maksud saya gini, ketika Anda sibuk, Anda hanya membutuhkan waktu untuk mencari propertinya saja. Properti itu sudah jadi, tidak memerlukan waktu lebih untuk pembangunannya, ya, Anda bisa transaksi langsung bisa menempati. Nah, ketika Anda sibuk pun, tapi tetap mau membangun rumah sendiri, sebenarnya ada solusi, yaitu dengan menyerahkan kepada pihak pembangun, misalkan dengan kontraktor. Dengan kontraktor itu, Anda tinggal menyerahkan desain, ya, menyerahkan desain yang bisa Anda desain sendiri atau dari arsitek si ahlinya, ya. Itu kemudian Anda bisa tinggal kasih ke kontraktor untuk dibangun. Jika Anda tidak punya waktu untuk mengawasi pembangunan secara terus-menerus, tinggal Anda menanyakan kepada kontraktor bagaimana progres pembangunan, ya, karena kontraktor yang akan bertanggung jawab untuk membangunkan rumah Anda sampai jadi, ya, sampai serah terima kunci. Nah, tapi di sini tentu ada juga dana yang harus dikeluarkan lebih untuk jasa kontraktor tersebut, ya, karena Anda sudah dibantu, Anda sibuk untuk membangun rumah sendiri yang sesuai dengan kemauan Anda, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda, spesifikasi teknis dan kualitasnya pun sesuai yang Anda mau. Anda perlu membayar kontraktor tersebut karena sudah membantu Anda, ya. Itu caranya ketika Anda orang yang sibuk dan masih mau tetap membangun rumah sendiri. Nah, ketika Anda punya waktu luang, nah, kalau mau punya waktu luang, saya sarankan kenapa tidak membangun rumah sendiri saja, ya. Karena kalau Anda punya waktu luang, membangun rumah sendiri akan menciptakan menciptakan keterikatan antara Anda dengan rumah yang Anda bangun, ya. Anda punya waktu luang
bisa dimanfaatkan untuk mengenal bangunan Anda, mengenal rumah Anda, ya, baik dari segi struktur, dari segi-segi yang tidak terlihat, struktur, mungkin plumbing, mungkin drainase, ya, itu bisa Anda ketahui. Perlu diketahui di sini bahwa bangunan itu yang terlihat oleh mata ketika bangunan itu sudah jadi hanya bagian luarnya saja. Tapi ketika Anda mempunyai waktu luang, Anda bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan atau malah melaksanakan pembangunan sendiri, ya, membangun sendiri. Ketika Anda mempunyai ilmu atau mempunyai pengetahuan tentang membangun rumah, apa salahnya ketika Anda melaksanakan pembangunan sendiri? Tapi ketika Anda tidak punya keilmuan tersebut dan Anda tetap ingin membangun, sebaiknya diserahkan kepada tim ahlinya, yaitu si kontraktor. Karena kalau Anda tidak punya ilmu atau ragu-ragu atau mohon maaf mungkin belum sedalam si kontraktor, dikhawatirkan ada beberapa bagian dari bangunan Anda yang kurang standar. Ya, mungkin bangunan tersebut berdiri, mungkin bangunan tersebut masih cukup kuat untuk bisa Anda tempati, tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor ketika bangunan tersebut ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bangunan tersebut menjadi rusak. Misalkan ada bencana, ya, bencana yang paling gampang adalah bencana gempa. Ya, gempa itu kekuatannya kita tidak bisa mengetahui, ya. Nah, para ahli yang sudah meneliti itu menerapkan standar bangunan yang anti gempa atau masih cukup bertahan dengan gempa. Itu ada ilmunya tersendiri yang biasanya dipelajari oleh orang-orang yang mempunyai background keilmuan di bidang struktur bangunan, ya, seperti itu. Ketika Anda tidak mempunyai ilmu tersebut, dikhawatirkan yang dibangun nanti tidak memenuhi standar dan akan membahayakan suatu saat nanti ketika terjadi bencana. Kalau Anda tidak mempunyai ilmu tersebut, saya sarankan untuk diserahkan kepada tim ahlinya, serahkan kepada kontraktor, atau Anda bisa mempekerjakan seorang pengawas lapangan yang mempunyai keilmuan tersebut, sehingga jalannya pelaksanaan pun sesuai dengan keilmuan yang sudah standar. Anda tinggal mengawasi jalannya saja. Nah, kemudian aspek yang ketiga itu dari kualitas. Saya sampaikan tadi bahwa bangunan itu yang bisa dilihat mata hanya bagian terluar, ya, bagian finishing. Contohnya adalah penutup lantai, kemudian contohnya adalah cat, kemudian contohnya adalah plafon atau genteng, ya. Itu yang bisa Anda lihat apakah itu mahal atau tidak, kualitasnya bagus atau tidak, itu bisa terlihat oleh mata. Nah, tapi ada beberapa bagian bangunan yang tidak terlihat oleh mata yang itu ternyata malah cukup signifikan, yaitu di bagian struktur. Bagian struktur tidak terlihat oleh mata ketika bangunan itu sudah jadi. Ya, ini justru malah yang paling penting, karena yang diserang oleh bencana, ya, terutama gempa, itu adalah bagian struktur. Bangunan itu bisa berdiri ketika strukturnya kuat, ketika strukturnya benar, bukan finishingnya, ya, karena yang menopang bangunan itu bisa berdiri, menopang rumah Anda itu bisa berdiri adalah struktur. Nah, sedangkan struktur ini tidak bisa dilihat secara kasat mata ketika bangunan itu sudah jadi, ya, seperti itu. Jadi misalkan struktur itu adalah beton, misalkan beton bertulang, itu berapa dimensi dari diameter besinya, ya, berapa jarak antar tulangannya, berapa isi tulangan ada dalam beton tersebut, berapa jarak antar
bagel atau sengkangnya, ya. Kemudian berapa campuran semennya dengan pasirnya, apakah sudah sesuai standar atau belum, ya. Itu menjadi hal yang penting, karena bagi saya bangunan yang bagus adalah bangunan yang kuat, bangunan yang fungsional, bangunan yang estetis. Ketika satu aspek itu tidak terpenuhi secara arsitektural, berarti bangunan tersebut menurut saya kurang bagus, ya. Nah, ketika Anda membeli jadi, Anda tidak bisa melihat bangunan elemen yang ada di dalam bangunan tersebut yang tidak terlihat kasat mata, yang tidak terlihat mata. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda akan membobok temboknya untuk tahu struktur di dalamnya, atau Anda mau mengebor betonnya, atau mau menggali pondasinya biar bisa tahu kedalaman pondasi? Tentu nggak boleh, ya, tentu nggak boleh. Yang bisa Anda lakukan hanya meminta data teknis dari si penjual, ya, meminta data teknis dari penjual. Biasanya ketika Anda membeli di developer, itu akan diberikan data teknis mengenai rumah yang Anda beli. Tapi ketika Anda membeli di rumah person, kadang-kadang tidak ada. Nah, ketika itu tidak ada, berarti Anda tidak bisa mengetahui kualitas dari struktur bangunan tersebut. Nah, itu dari segi kualitas yang menjadi pertimbangan. Ketika Anda membangun rumah sendiri, nah, ini kelebihannya adalah Anda bisa menentukan sendiri kualitas bangunan Anda. Tentu nggak akan di bawah standar. Yang ada adalah sesuai standar atau melebihi standar, biar kuat sekalian. Ya, konsekuensinya adalah di biaya. Kalau Anda ingin bangunan yang over standar, ya. Bangunan yang baik adalah bangunan yang masih bisa berdiri ketika terjadi bencana, ya. Bangunan yang baik adalah bangunan yang akan melindungi Anda, bukan malah menimpa Anda. Jangan terkecoh dengan bangunan-bangunan murah atau tawaran dari kontraktor atau pemborong bangunan yang menawarkan harga murah. Kita tahu bahwa hukum yang ada adalah ketika ada harga, ada kualitas. Ketika ada kualitas, pasti ada harga. Ketika ditawarkan kualitas yang bagus dengan harga murah, coba dipelajari dulu, apakah benar-benar kualitasnya bagus, sesuai standar atau tidak. Ketika Anda tidak bisa mengetahui bahwa standar itu bagus atau tidak, tanyakan pada ahlinya. Ya, jangan sampai terkecoh dengan harga murah, tapi ternyata kualitas bangunan Anda tidak bagus. Ya, karena kalau tidak bagus, justru malah akan biaya lebih ketika harus memperbaiki. Belum ada, misalkan nih Anda beli rumah baru 3 bulan, ternyata temboknya sudah retak-retak. Anda beli rumah yang sudah jadi baru berapa bulan, pintunya sudah retak-retak, ya, seperti itu. Nah, makanya ketika Anda membangun rumah sendiri, Anda bisa menentukan kualitasnya. Anda bisa request kepada si pembangun atau yang kontraktor atau pemborong bangunan untuk membuat bangunan Anda yang dengan kualitas yang baik. Ya, sekali lagi itu ada 3 pertimbangan, yaitu ketersediaan dana, kemudian ketersediaan waktu dan tenaga, kemudian dari pertimbangan dari segi kualitas. Nah, kepada Anda semua, mungkin penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran apakah harus membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah sendiri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Nanti mungkin saya akan share ya ilmu-ilmu yang lain yang pernah saya pelajari di video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.